Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini kita membahas tentang risalah kurban. Kurban ini ada yang memahami seumur hidup cukup sekali, gitu. Dan ada juga yang memahami kurban itu yang punya tidak boleh makan dagingnya. Saya pernah waktu saya masih di Jenu itu, kalau ada orang kurban di tempat itu hanya 1 ekor saja, apa kambing apa lembu, praktis yang kurban tidak dapat bagian apa-apa. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mengkaji terkait dengan kurban ini. Bapak Ibu sekalian, kurban itu diantaranya diawali dari apa yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Beliau itu sampai umur tua belum punya generasi penerus. Maka beliau berharap kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ingin diberikan anak yang soleh. Harapannya menjadi pelanjutnya. Nah, tidak cukup demikian, Allah ingin menguji seberapa besar ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah-perintah Allah. Itu. Makanya ketika setelah diberi anak, kemudian ada perintah untuk memindahkan, mengajak anak dan istrinya itu ke lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, dan belum dibangun rumah, gitu. Yaitu di Mekah Al-Mukarramah yang saat ini ditempati Ka'bah itu atau Masjidil Haram. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim sudah mengikuti perintah Allah dengan pindah ke Mekah itu, kemudian diuji oleh Allah, yaitu untuk meninggalkan anak dan istri yang masih kecil itu, yaitu Nabi Ismail bersama Hajar. Disuruh ninggal. Kalau kita mungkin ya wis diperintah ngono ya wis ora iso, wong duwe anak sing diharapkan untuk penerus kok terus cilik ditinggal sak mboke, gak ono pangan, gak ono papan gitu. Makanya Hajar saat itu tanya, apakah ini perintah Allah? Sambil dikejar, apakah ini perintah Allah? Ketika dijawab ini perintah Allah, maka Hajar pun menerima kondisi itu. Yang kemudian singkat cerita, ketika ditinggal dalam waktu yang cukup lama, anaknya sudah agak besar, maka muncullah perintah. Jadi setelah anaknya agak besar itu ya masih anak-anak ini ya, masih anak-anak. Kemudian kembali lagi ke Mekah, terus Nabiullah Ibrahim mendapat perintah melalui mimpi. Dalam surat Shofat ayat 102 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Gitu.
Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabiullah Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi itu hanya diuji oleh Allah, hanya diuji seberapa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia menyatakan saya beriman, gitu ya. Maka diuji. Nah, ketika ujian itu dilaksanakan, tentu berkali-kali ya, dipikir, iya poga, terus sampai terulang kembali itu mimpi itu, kemudian dilaksanakan. Maka ketika akan menyembelih yang sudah disiapkan semuanya itu, maka dibaringkanlah anaknya, sudah dibaringkan, siap untuk disembelih. Maka itu menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim betul-betul mentaati perintah itu. Ketika itu betul-betul pasrah, maka Allah menggantikan, gitu ya, menggantikan, yaitu dengan sembelihan yang besar. Itu tadi hanya ujian saja seberapa jauh ketika seseorang itu diuji atas pernyataan keimanannya, maka terus diberikan jalan keluar, digantikan dengan sembelihan yang besar. Nah, dari situ kemudian muncullah perintah-perintah yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, mulai lahirnya Nabiullah Ismail hingga sampai pada perintah menyembelih itu kemudian merupakan tuntunan ibadah haji dan juga ibadah kurban, gitu. Pada kesempatan ini lebih khusus terkait dengan ibadah kurban. Di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kira-kira betul apa enggak ya kita itu menerima nikmat yang banyak dari Allah? Napa? Betul nggih? Betul niku disadari betul napa ya betul-betulan ngoten nggih. Betul. Karena begini, orang itu merasa ada kenikmatan, mendapat nikmat itu setelah kenikmatan itu dikurangi, itu baru terasa kalau sebelumnya itu nikmat. Gitu. Saya misalnya sekarang ini mata itu juga tidak seberapa jelas. Yang kiri masih katarak sehingga tidak seberapa jelas. Yang kanan setelah operasi ini juga kalau tidak pakai kacamata yang pas ya juga burem. Gitu. Jadi ketika mata jelas jernih itu nikmat banget. Gitu. Nek dihitung regane operasi, regane kacamata dan lain-lain itu ternyata ketika diberi kesehatan itu nikmat banget. Demikian juga beberapa nikmat yang lain. Nah, ketika kita mendapat nikmat yang banyak ini, maka ada perintah, fasholli li rabbika wanhar. Itu. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Jangan mendirikan sholat itu karena yang lain, karena manusia. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perintahnya, maka saya jalankan. Wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban. Korban ini bukan sesuatu yang berat. Awalnya memang berat, tapi ketika punya keinginan yang kuat, kemudian diusahakan, itu menjadi mudah, gitu.
Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi perintah kurban itu dituangkan di dalam Al-Qur'an. Dan nanti di dalam surat Haji juga ada. Nah, melaksanakan kurban ini dikatakan ringan, menjadi ringan kalau memang satu punya keinginan, duwe niatan, aku pingin kurban. Yang kedua, diusahakan. Jadi tidak ada kita itu, diantara kita itu yang tidak mampu itu sebenarnya tidak ada. Cuma bedanya duwe niat, diusahakan apa tidak. Kemudian yang ketiga baru berkorban. Berkorban itu berarti ada sesuatu yang dikorbankan untuk mencapai keinginan itu. Jadi diusahakan terus berkorban. Setelah itu baru pasrah kepada Allah. Maka dengan demikian itu kadang-kadang kalau kita ngikuti perkembangan itu ada orang pemulung itu bisa kurban karena satu punya niat, punya keinginan, terus dibangun bodoh duit 1.000, 2.000, 3.000 itu karena punya niat yang kuat itu terus disisihkan. Lah yang dikorbankan apa? Biasanya tuku rokok sedino entek sapak, nah itu diganti 2 dino sapak misalnya. Mergo duwe niat besar itu tadi. Nah, ada yang dikorbankan karena punya niat yang kuat. Nah, nek gak gelem duwe niat tok ora gelem ngurbane, dadi rokoke dikurangi 1 sak tilemo. Ya tetep kudu sedina sak pak. Lah sak pak dhewe ku wis 10.000. Kan gitu. Lah nek separuh berarti kan 5.000, separuh digawe niat. Sampai kapan? Ya sampai cukup. Siji. Di sisi lain, waduh aku wis moh ninggalne rokok misal niki. Tak ngingu wedhus saya mulai cilik tuku regane sing waktu itu jek nutut. Gak iso wis aku tak ngingu nggone wong engko napa jenenge niku paruan. Nggih, paruan misalnya ya. Dadi engko nek anak loro sitok aku sitok sing duwe misalnya begitu dan seterusnya. Itu karena punya niat yang dibangun. Terus Allah itu memberi kemudahan. Diberi kemudahan jalan-jalan yang semula dibayangkan sulit itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi diberi kemudahan jalan untuk bisa mengatasi masalah itu. Berat tadi itu hanya awalnya saja gitu. Sama harinya orang pingin haji, duwe niat dibangun tenanan, tukang tambal ban ya iso gitu. Nah, di desa saya masih ingat betul, saya waktu itu SD belum lulus, sekitar kelas 5 atau kelas 6, tahunnya sekitar 75 atau 76 saya. Di separuh desa saya itu kan ada separuh desa itu, separuh itu dikelola NU, separuh Muhammadiyah. Itu kurbannya hanya seekor kambing kecil. Saya masih ingat betul. Seekor kambing kecil itu kurban hari raya Idul Adha. Nah, kemudian pimpinan ranting itu juga berpikir bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang kemudian infaknya besar, zakatnya besar, tambah makmur, tambah sejahtera. Di antaranya waktu itu pimpinan ranting Muhammadiyah itu memberikan pinjaman pupuk, pinjaman pupuk tanpa bunga. Cuma kalau mengembalikan sesuai dengan harga pupuk waktu mengembalikan. Jadi waktu tanam Muhammadiyah memberi pinjaman, nyoh tak silai. 3 bulan kemudian panen, balik no pupuk, nek nyilih sak yo balik sak. Oleh bentuk duit harga waktu itu atau bentuk pupuk.
ternyata dari situ penghasilan meningkat, yang kemudian infaknya tambah, zakatnya tambah, kemudian terus berkembang. Akhirnya pimpinan ranting juga punya ide bagaimana dengan peningkatan kurban. Maka kurban waktu itu dengan cara ada yang mengawali, Pak, terus pundi nderek kurban ta. Iki wis ana wong loro, sapi siji ku kanggo wong 7. Sik tak pikire niku gak mandeg, tak pikire ngoten tok. Tak pikire untuk 3 dina tang dina nggih pun kula tak melok untuk wong 3. Terus mlaku. Iki wis ana wong 6. Ya apa nek misale jenengan melok. Oh ya wis, dan seterusnya. Akhirnya sampai sekarang itu sudah rata-rata separuh desa itu 22 ekor sapi. 20, 21, kadang 22 ekor sapi. Bagiane sak keluarga itu sekitar 3,5 kilo. Teng mriki pinten bagiane? 3,5 kilo sampai akhir 1 kakak. 1 kakak. 1,5 kilo. Lah nek nggon kula niku sapine 12. Terus cara itu oleh tetangga-tetangga desa, terutama yang Muhammadiyah, itu dipakai. Terus suwe-suwe niku kalah pisan sing desa nggon kula niku, separuh desa niku. Jadi kalah karo desa liyane ana sing 30 sak desa niku. Gitu. Lah, siapa yang kurban? Hampir setiap tahun orang itu kurban. Jadi ya tidak melulu orang kaya, tidak, tetapi mereka itu sudah terpanggil. Jadi setiap saat sudah menyisihkan. Gak iso setiap tahun, ya mungkin 2 tahun pisan. Gak iso 2 tahun pisan, mungkin 3 tahun pisan. Gak iso 3 tahun pisan, mungkin 5 tahun pisan. Tapi terus berupaya. Nek dhisik niku door to door, sakniki pun mboten. Dadi wis niku dadi kebiasaan. Ilmu itu saya bawa ke Tuban, ke Al-Fajri, masjid di Al-Fajri sana. Sing asale wedhus tok dadi sapi. Sapine tahun biasanya duka sakniki. Biasanya setiap tahun itu sekitar 14, 15 ekor, 16 ekor sapi. Demikian juga terus nular nang Darussalam, terus tempat lain, sehingga masjid di bawah Muhammadiyah di Kabupaten Tuban itu pernah saya hitung di tahun 2011 kalau nggak salah, itu sekitar 192 ekor sapi. Sekarang sudah lebih banyak lagi sekarang, gitu ya. Saya sudah enggak ngitung lagi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini tadi fasholli li rabbika wanhar. Nah, apa yang kita butuhkan yaitu membangun, ada keinginan saya pingin juga wanhar, di samping menegakkan sholat itu juga wanhar dan berkorban. Soal nanti baru bisa itu napa jenenge niku setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi itu sudah dibangun gitu. Insya Allah bisa, dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di dalam surat Haji ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati, gitu. Nek wabot masa sugih niku ya wabot, tapi nek napa jenenge niku tingkat ketakwaannya tinggi, senajan dipandang ndak punya, tapi moro-moro setelah 3 tahun, setelah 4 tahun aku melok, gitu, nanggone panitia. Apalagi kalau dibuat rutin gitu ya, rutin. Ada yang orang yang
Dulu saya itu mengawali di Al-Fajr itu urunan nabung 20.000, 50.000 itu saya yang bawa. Sampai terwujud sapi. Jadi saya tiap bulan itu setahun, nabungnya itu setahun gitu. Itu dimulai dari begitu gitu ya. Kemudian di ayat 34 surat Haji, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban gitu ya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Jadi betul-betul kita ingin berserah diri kepada Allah. Untuk berserah diri itu berarti mentaati apa yang diperintahkan dengan penuh kesungguhan. Jadi diupayakan, tidak menunggu, sama halnya orang itu sudah kaya ndak berangkat haji, aku durung dipanggil. Itu kan bukan karena tidak mampu, tapi memang keinginannya kurang. Ada teman saya itu dari sisi kemampuan harta mampu, tapi diajak istrinya untuk daftar haji ya ndak mau, umroh ya ndak mau. Padahal dari sisi kemampuan ada. Sholatnya ya rutin, tapi memang itu tidak diutamakan, sehingga sampai sudah purna, sudah pensiun, ini ya masih tidak mau gitu. Itu bukan karena aku durung dipanggil, tapi memang sudah diajak bolak-balik itu tidak mau. Sehingga ketika orang itu sudah berpikir aku gak gelem, itu bukan tambah mudah, tetapi ya juga menjadi tambah sulit. Kemudian di ayat 35, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wash-shabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, gumbrigah hatine. Jadi ketika disebut nama Allah, kemudian di situ ada ayat yang dibacakan, salah satunya adalah pada kesempatan ini perintah untuk kurban. Ini cepat untuk gumbrigah hati ini, terbuka untuk saya ingin ikut. Saya ingin merespon perintah Allah itu. Maka saya harus berupaya. Makanya tadi saya gambarkan itu, kalau misalnya orang itu betul-betul punya keinginan, ada yang dikorbankan. Aku kepingin iso kurban tahun depan, dihitung aku ngerokok sedina entek piro, tak korbankan, tak kurangi. Kaya waktu poso, nek poso iku mungkin ngerokok entek separuh pak, separuh pak, nek biasane entek sak pak. Iki tak kurbani sing separuh, tak gawe. Nah, niku wis sedina misale 5.000 sak wulan 150. Sak wulan 150, setahun ketemu pinten? 150 ping 12. 1.800.000. 1.800.000 terus 2 tahun ketemu 3.600.000. Nah, pas urunan sapi siji wong 7, 3,5 juta. Ya panitia ya dipesen aja tuku sing larang-larang, njaluke 17 urunane malah larang. Nah, yes golek sing selikur, golek 21 niku. Nah, misalnya ngoten iki dalam rangka juga sambil melihat kemampuan jamaah. Nah, dengan begitu itu bisa jadi ora sampai 2 tahun karena keinginan kuat. Niku setahun niku lho moro-moro lunas gitu. Jadi gemetarlah hatinya, gumbrigah hatine untuk menyambut perintah Allah. Ada sebagian yang dikurbankan.
orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jadi ini yang termasuk kita perintah mentaati kurban itu ya termasuk bagian ini. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jadi dirinya wis ora dibatasi, aku gak mampu. Itu namanya sudah dikunci, aku gak mampu. Wis dikunci berarti. Padahal di Islam itu kita harus memiliki semangat memberi. Gimana saya supaya bisa memberi? Maka berupaya supaya kita masih bisa memberi, menafkahkan sebagian harta kita. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk apa sih kita kurban itu? Satu sisi kita itu taat kepada Allah, di sisi lain juga semangat berbagi, semangat memberi. Di dalam ayat berikutnya, ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawafa wa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Saya itu tahun 2005 itu waktu melaksanakan haji, itu saya mengkoordinir teman-teman jamaah itu membeli unta itu 7. Harganya per unta 2.100 real waktu itu. Jadi 7 unta itu setelah dipilih, dibeli, kemudian digiring ke pojokan gitu. Jadi sudah ada kotaan pojok, terus gantian satu-satu. Hanya gini Pak, yang disembelih itu di sini sambil berdiri, untanya berdiri. Sret gitu. Hanya sekali dok. Sret itu sudah, terus moro nunduk plek sampai mati. Terus satunya juga gitu. Digiring lagi terus di sret gitu. Ada yang sampai 2 kali karena mungkin kurang pas gitu ya. Terus sendeku sampai mati. Sampai yang ke-7. Begitu itu. Sehingga di ayat ini dikatakan bahwa waktu menyembelih dalam keadaan berdiri ya memang seperti itu kok ya manut, kok gak muring-muring, kok gak ro koncone disembelih terus liyane ku ngruduk sing nyembelih. Ndak, 7 iku ya wis manut kaya gantian antri gitu. Nah, kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Jadi ada orang yang bisa menahan diri. Saya rela dengan apa yang saya punya. Jadi pertama makanlah sebagian. Kemudian berilah makan orang yang rela yang ada padanya. Berarti orang tidak minta-minta. Dan berilah pula orang yang meminta-minta. Nah, dari situ memang bahwa hewan kurban itu boleh dimakan oleh yang kurban itu dan diberikan kepada orang lain, baik yang sangat membutuhkan atau yang kurang membutuhkan. Nah, dari situ berarti bahwa boleh orang yang kurban ikut makan daging kurban. Gitu. Nah, dengan cara ini, kalau kami mengelola hewan kurban itu, maka orang yang kurban itu masing-masing kami beri daging 2,5 kilogram daging. Mungkin ada yang pesen, aku tak njaluk sampil, bukan sampil, napa gawe kikil nih lho. Nek sampil ya pirang kilo dhewe iku. Sikil.
Ada yang aku tak njaluk ati, yaitu tetap kita bisa melayani gitu. Dengan cara seperti itu kemudian ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pengelolaannya bagus dan tidak ada panitia yang pingin milik. Kan kadang-kadang yo lagi disembelih cek kejet-kejet kontrole wis di iris terus disai. Lah wonten kadang-kadang ngoten niku. Jadi nggih, tapi kadang-kadang itu di tempat-tempat lain itu ada saking pingin milik padahal itu yo gak bejaji gitu. Tapi mergo pingin milik. Terus kadang-kadang itu di tempat tertentu ana sing sampile wis di dewekno terus engko digawe nyate lah begitu itu orang melihat tidak simpatik. Makanya dengan pengelolaan yang bagus itu orang menjadi simpatik, menjadi senang, semangat memberinya terus tumbuh, akhirnya orang yang mungkin dipandang biasa-biasa saja atau mungkin kurang mampu itu bisa kurbannya rutin, apa setahun sekali, apa 2 tahun, apa 3 tahun sekali itu bisa rutin. Karena semangatnya ini teman-teman yang mengelola juga bagus, terus bisa memberi orang banyak, memberi manfaat yang banyak gitu. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat itu terus bisa mensyukuri nikmat itu. Sehingga dengan mensyukuri itu diimplementasikan, ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mendapat nikmat dari Allah banyak, maka saya harus bisa memberi. Kemudian berikutnya ini dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari penyembelihan atau idul kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke tanah. Artinya pahalanya itu nyampe kepada Allah sebelum darahnya menetes ke tanah gitu ya. Oleh karena itu kurban ini bagian dari termasuk yang utama. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Nah, ini memang bagian dari motivasi bagi kita semua bahwa kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya diantaranya melalui kurban. Jangan sampai mengunci diri, jadi diri kita itu wis dikunci, aku wong gak mampu, aku gak iso kurban. Itu wis dikunci, berarti sudah dikunci, aku gak mampu, aku gak iso kurban. Niku berarti wis dikunci dewi. Tapi semangatnya yang harus ditumbuhkan adalah semangat memberi. Saya gimana caranya bisa memberi? Maka saya harus ada upaya-upaya untuk bisa memberi gitu. Nah, kemudian kalau kita simpulkan dari berbagai dasar tadi, maka hikmah berkurban itu diantaranya satu, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi Allah memberikan nikmat yang banyak pada kita itu kita tidak bisa ngukur saking banyaknya. Wong kita itu ambekan dalam kondisi normal ini, ambekan itu kan tidak pernah ngukur berapa oksigen yang kita butuhkan dalam sehari semalam. Oksigen tabung besar itu tidak tahu itu sekarang berapa itu satu tabung. Ketika dikurangi kenikmatannya sedikit, sehari bisa habis 2 tabung. Dan itu pun gak iso tabungnya karo digawonan dindi kan gak iso. Gitu. Karo mlaku nggo tabung gede ini lak mboten saged. Tapi yo mbayari larang kan gitu. Nek sak tabung itu 150.000 berarti sedina wis 300.000.
Nek 200 ya berarti 400.000. Itu baru dari oksigen saja, belum ketersediaan makanan, ketersediaan air minum dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita ingin menghitung tidak bisa menghitung. Oleh karena itu kurban ini adalah sebagai bagian rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan keluarga Nabiullah Ibrahim. Satu, kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ketika keduanya menjalankan perintah Allah. Gitu ya. Jadi keinginan dua anak itu ora terus dijarni oleh Allah, ndak. Diuji dulu kira-kira ketaatannya seberapa. Sehingga kesabarannya juga terukur. Kemudian mengutamakan ketaatan kepada Allah dan mencintainya dari mencintai diri dan anaknya, gitu. Jadi mencintai diri dan anaknya ini kalah dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian yang ketiga, sebagai realisasi ketakwaan seseorang kepada Allah. Realisasi bahwa saya takwa kepada Allah itu berarti ketika diperintah maka bergerak, gitu. Kemudian membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang-orang miskin, sebagaimana di ayat 36 surat Haji tadi. Jadi itu diperuntukkan juga orang-orang yang tidak mampu. Nah, dari situ maka dengan semangat memberi ini akan tumbuh pada diri kita menjadi sesuatu kebutuhan. Jadi akhirnya menjadi kebutuhan bagaimana saya bisa memberi. Tapi yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, ketika kita sudah punya kemampuan untuk merespon perintah-perintah Allah itu, maka yang harus dijaga itu adalah bagaimana ketika kita diberi kemampuan itu bisa menjaga bahwa kita itu tidak tambah sombong. Jadi ketika diberi kekuatan itu terus tidak sombong. Aku alhamdulillah bentahun iso kurban. Jadi malah jadi pamer gitu ya. Nah ini yang harus dijaga. Karena di ayat berikutnya itu di surat Haji yang saya bacakan tadi, di ayat berikutnya itu, jadi bukan karena banyaknya darah dan besarnya hewan kurban yang bisa sampai kepada Allah itu, tapi ketaatan, ketakwaannya itulah yang dinilai. Kalau orang itu kurbannya besar untuk pamer, nol. Karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Banyak orang yang juga menafkahkan hartanya itu terbersit di hatinya ingin diketahui orang banyak, maka mengundanglah TV, dibayar, kok diliput ya ini, mergo sapi nih ukurannya 1 ton. Ya mungkin bisa presiden, bisa yang lain. Ngundang, dibayar itu supaya dikabarkan. Lah kalau itu terbersit dari hatinya terus dia mengupayakan supaya diliput, ya sudah, itu yang dia dapat, pujian dari manusia, bukan keriduannya. Jadi senajan sapi ini 1 ton itu tidak menambah ketaatannya kepada Allah karena ingin mendapat. Iya, gitu. Oleh karena itu yang harus dijaga itu kita diuji tingkat keikhlasan kita, gitu. Kan ada orang yang penghasilannya besar, zakatnya besar, kemudian ingin membagikan zakat itu, orangnya disuruh datang ke rumah, terus disyuting, tapi justru sebaliknya, bukan dapat pujian, tapi karena
orang do rebutan ora ditoto, kemudian ada yang terinjak-injak, ada yang meninggal, diproses hukum karena waktu pemberiannya tidak melibatkan, tidak memperhitungkan keamanan. Itu. Jadi yang semula ingin mendapat respon baik, ono TV, ono dan lain-lain itu supaya dikabarkan, akhirnya justru malah jadi celaka. Nah, ini yang di Islam itu juga menjadi perhatian, diingatkan jangan sampai kita sudah mengupayakan setahun lebih, 2 tahun diupayakan, terus ujung-ujungnya mau digawe pamer gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ini memang kita itu perlu untuk mengupayakan diri kita supaya kita itu bagian dari orang-orang yang ada semangat untuk merespon perintah-perintah Allah itu, diantaranya melalui kurban. Nah, sedangkan tata cara kurban itu ada kalanya di dalam hadis itu Rasulullah itu juga berkurban 2 ekor kambing, yang satu untuk diri dan keluarganya, yang satu untuk umatnya yang tidak bisa kurban. Di sisi lain dicontohkan juga bahwa kurban itu 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau unta besar itu bisa untuk 10 orang. Ini artinya apa? Bahwa ketika kita juga ingin kurban yang besar tapi tidak mampu, itu bisa patungan gitu ya, yang kemudian itu dikembangkan di kita melalui berbagai jalur. Ada lewat yang misalnya di jamaah seperti ini, ada yang lewat lazismu, mungkin ada lewat lembaga-lembaga tertentu yang mengurusi tentang kurban, maka di sana kemudian berkembang dan akhirnya bisa memfasilitasi orang-orang yang ingin berkurban. Kalau diukur-ukur Bapak Ibu, kambing kira-kira harga 3,5 juta, notok dagingnya itu 10 kilo. Notok kadang 8 kilo itu notok karek. Nggih, harga sekian itu. Tinggal lihat iku wedhus ingon-ingonan napa jenenge niku ya kebetulan nek murah gitu ya. Tapi kalau di pasar ya 8 kilo itu harga segitu tuh. Napa? Nggih. Karena saya pernah mencoba itu sekian. Lah dengan harga 3,5 kali 7 ketemu duit 24,5, itu kalau dibelikan sapi harga 23, 1,5-nya untuk operasional sampai bisa distribusi, itu mungkin bisa dagingnya sampai 130. Kalau kebetulan cocok gitu ya bisa 140 kg. Nah, dari situ maka bisa pembagiannya menjadi lebih banyak, sehingga panitia kadang-kadang lebih cenderung memilih yang kelompok 1 sapi 7 orang gitu. Dengan begitu maka yang dibagai menjadi lebih banyak atau bagiannya menjadi lebih banyak. Nah, terus mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah kalau kita ikut berkurban. Jadi kalau tidak kurban, antara yang tidak kurban dengan kurban itu lebih utama yang kurban gitu. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, dengan semangat itu insya Allah kita diberi kemudahan ketika memang dibangun, ada keinginan. Tadi apa? Ada keinginan. Terus niat. Keinginan tadi niat. Terus diupayakan atau diusahakan. Terus 3
ya berkorban. Korban itu berarti ada sesuatu yang dikurangi sedikit-sedikit gitu ya, atau tenaganya yang dikuatkan. Sedino biasanya mergawe untuk penghasilan 100.000 ditambah sedikit jadi 110.000 misalnya, atau berkorban 100.000 sing 10.000 disisihne misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya pasrah kepada Allah. Ya Allah, panjenengan paringi kemudahan, saya punya niatan ini ya Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa ikut kurban. Itu Allah akan memberikan jalan keluar. Keluargane ora ono sing sakit misalnya, itu kan berarti kan bagian dari kemudahan. Sing mestine ngetokno duit digawe suntik malih ora, ngoten niku. Ngaten Bapak Ibu, tinggal 10 menit, barangkali ada yang perlu kita diskusikan gitu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Yai. Sebetulnya korban ini wajib apa sunat, Pak? Nah, niki. Nggih. Terus pertanyaan yang kedua yang sering dilakukan ya termasuk panitia korban dari itu. Mpun diumumaken bolak-balik ten jamaah tanten menapa kok boten kesentuh ngantos kula gadah ide dijak ke panitiaan. Kok boten kesentuh blas iku carane terus bukti. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum kurban niki dari Abu Hanifah Al-Jauziyah dan dari Malik itu berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib, gitu ya, wajib. Tapi dari Imam Syafi'i dan Ahmad gitu ya, itu berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sing dikuatkan gitu, dikuatkan. Itu terkait dengan hukumnya. Kemudian terkait dengan gimana sih motivasi orang itu supaya mau kesentuh. Yang paling mudah itu memang pertama kita itu menjadi contoh. Kita menjadi contoh. Misalnya saja seperti yang saya sampaikan tadi, ayo kita kurban yuk. Kita misalnya pingin sapi satu gitu ya, punya pikiran sapi satu gitu. Ini sudah memulai, saya masih satu orang, yaitu saya gitu. Ya apa kira-kira sampean duwe pingin ta. Tapi dengan sentuhan diparani langsung, komunikasi langsung, itu menjadi sing asale durung kepikir kurban tahun ini, sik tak pikire, tak omong karo bojoku. Terus moro-moro nggih, siap. Padahal ono duit itu ya mek 3,5 juta kuwi tok. Wis gak ono liyane. Itu terus ke ya apa iki wis ono wong loro, wong telu dan seterusnya. Yang kedua, prosesnya itu meyakinkan. Seperti di Palang itu tidak hanya orang Muhammadiyah yang kurban di Karangagung itu, tapi lihat prosesnya, pembagiannya itu membuat orang lain yang tidak biasa jamaah di situ itu juga ikut titip gitu. Karena prosesnya yang bagus. Nah, sentuhan-sentuhan itu tidak cukup di mimbar. Tidak cukup di mimbar, tapi ada yang memulai. Rumiyin nek kula memulai niku, ayo cok kurban sapa sing nabung gini. Tak kumpul nih itu. Waktu itu saya mengawali di Al-Fajri itu begitu, Pak. Padahal di Al-Fajri itu di kota. Di kota itu yo cara banyak pegawai. Itu memulainya saya dari situ.
Terus 2 tahun, setelah 2 tahun sudah mandiri, sudah tidak perlu lagi, itu sudah tersentuh gitu. Itu akhirnya berlaku sampai sekarang. Gitu, Pak. Bu Ibu. Nggih. Ini yang masalah yang belum itu apa? Yang belum jelas itu kan masalah pembagian daging kurban untuk yang 7 orang. Nggih. Dan begini kan setiap tahun ini akan mesti urut iwan 7 orang ini. Nah, yang 7 orang itu sebenarnya itu pembagiannya itu dapat berapa kilo gitu Bang? Cukup mau Bang. Nggih. Nggih. Jadi kalau kita lihat di ayat tadi itu sebagian makanlah, sebagian berikan orang yang merasa cukup, tidak meminta-minta, dan berikan kepada orang yang meminta-minta. Dulu di awal-awal syariat kurban itu yang kurban itu tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari karena memang sing butuhnya waki itu. Tapi setelah sudah kurban itu sudah ya akhirnya kan juga yang kurban itu bisa menyimpan napa melih sakniki wonten kulkas gitu. Nah, seberapa banyak ini juga itu tergantung panitia. Mungkin ada yang wis sepertelone dikekno kayak 30 kilo, misalnya sak pintal 30 kilo bagi wong 7 ketemu piro ya? 4 kilo. Nggih, 4 kilo. Atau karena yang butuh lebih banyak ya sekitar 3 kilo. Yang butuh lebih banyak kasih aja misalnya saja 2,5 kilo, tapi tambahi barangkali punya keluarga di sekelilingnya. Maksudnya ditambah itu sing bagian umum ditambahi 5 bungkus atau 10 bungkus untuk dulure atau apa gitu. Kalau di Fajri begitu. Apakah selalu begitu? Tidak. Itu juga tergantung panitia gitu. Jadi panitia sambil membaca kira-kira yang dibagi ini seberapa banyak, terus bagiannya berapaan, terus nanti kalau sudah tingkat kesejahteraannya sudah tinggi ya bisa jadi dikasih sepertiganya itu dibagi orang 7 karena yang korban sudah banyak gitu. Sehingga yang korban dapat 4 kilogram, dapat 5 kilo. Kalau di Fajri itu dikasih 2,5 kilogram ditambah 10 bagian. Ditambah 10 bagian untuk sanak keluarganya atau saudaranya di sekelilingnya, tetangganya gitu, itu dikasih 10 bagian. Gitu. Itu sangat situasional gitu ya. Tidak ada patokan khusus harus gitu ya, enggak ada. Gitu. Ini kan intinya sepertiga itu kan maksimal kan lebih angsal lebih dari sepertiga kan Pak. Nggih ya wis maksimal lah sepertiga itu. Makanya sepertiga lupa itu akhirnya dimakan diambang bisa. Iya. Terus akhirnya kan sepertiga kan enggak apa-apa, yang penting tidak lebih dari sepertiga. Ya ada yang seperti itu, tapi kebanyakan tidak sampai sepertiga. Nggih, tidak. Ten riki niku alhamdulillah Pak ya. Nggih. Berjalan alhamdulillah ngoten. Ketika niku hanya yang 7 niku. Terus kepinginnya kan nambah ngoten. Terus setelah yang 7 niku sakniki wonten 28. Terus nambah. Lah, kepinginan niku napa niku kanca-kanca niku kan nambah. Kok tiang ini kutok ngoten lho, sing tukul kok tiang ini kutok ngoten lho sing. Bahkan siaga Pak, siaga dalam arti meskipun wong saete kok tetep yang itu tiap harus ngoten. Nggih. Kudu wonten tiang. Nah. Pertanyaannya kan terus yang lain itu kapan?
Kan gitu. Itu memang satu sisi mereka yang kita bidik untuk bisa ikut kurban itu pernah ndak ikut kajian seperti ini? Sentuhan itu lebih mengena kalau antar pribadi dijak berpikir. Pendekatan itu Sopo wi? wis ora usah kate sapa. Tapi pendekatan itu menjadi penting. Nggih. Itu.